Oke, kita masuk soal yang pertama di sini, yaitu jumlah uang Rama setengah kali jumlah uang Sena, sedangkan jumlah uang Putra 40.000 lebihnya dibanding 2 kali uang Rama. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 140.000, maka jumlah uang Rama dan Sena adalah. Oke, jadi pertama yang diketahui adalah uang Rama setengah kali uang Sena, berarti R sama dengan setengah S. Lalu selanjutnya yang kedua adalah jumlah uang Putra 40 lebihnya dibanding 2 kali uang Rama, berarti Putra sama dengan 40 lebihnya, berarti 40 ditambah 2 kali uang Rama, 2 kali R. Nah, selanjutnya yang ketiga diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga adalah 140.000, berarti R ditambah P ditambah S sama dengan 140.000 per 141. Lalu yang ditanyakan adalah uang Rama dan Sena, R tambah S. Oke, jadi triknya adalah kita akan merubah semua variabel jadi satu variabel yang sama. Nah, di tiga variabel ini ada variabel R, dan L. Jadi kita akan merubah semua variabel menjadi variabel R. Karena di sini R sama dengan setengah S, maka di sini S sama dengan 2R. Nah, lalu kita akan masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua ke persamaan yang ketiga. Berarti di sini kita tulis dulu persamaan yang ketiga, R tambah P tambah S sama dengan 140. R yang kita tidak perlu rubah. P sama dengan 40 ditambah 2R, lalu S nya sama dengan 2R sama dengan 140. Nah, kita operasikan R tambah 2R tambah 2R sama dengan 5R tambah 40 sama dengan 140. Berarti 5R sama dengan 140 dikurang 40, 100, lalu R nya sama dengan 100 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Oke, kita sudah dapat nilai R sama dengan 20, kita akan mencari nilai S. Nah, di persamaan pertama S sama dengan 2R, berarti S sama dengan 2 dikali dengan 20 sama 40. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai R dan S. Lalu yang dicari adalah, yang ditanyakan adalah R tambah S. R nya adalah 20 dan S nya sama dengan 40. Jadi R tambah S sama dengan 60. Kita tinggal menambahkan nolnya 3, jadi di sini sama dengan 60.000. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Di sini soalnya adalah seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 12.750 dan mendapatkan laba 15%. Harga beli barang tersebut adalah berarti yang diketahui di sini adalah harga jual. Harga jualnya adalah 212.750 dan mendapatkan laba atau untung berarti 15%. Yang ditanya adalah harga beli. Nah, sekarang bagaimana trik mengerjakannya? Jadi rumusnya adalah, jadi untuk mengerjakan soal tentang harga jual dan harga beli yang ditanya, yang kita untungnya itu ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah harga jual per harga beli sama dengan persentase untung ditambah 100% per 100%. Jadi ingat, harga beli yang setara dengan harga beli di sini adalah 100%. Harga jualnya jika untung berarti persen untung tambah 100% atau 100% tambah untung. Jika rugi berarti 100% dikurangi dengan rugi. Oke, jadi di sini harga jual per harga beli. Harga jual sudah ada tadi 212.750 per harga beli sama dengan untungnya 15% ditambah 100%, jadi 115% per 100%. Kita bisa coret persennya
Yang ini kita bisa sama-sama bagi dengan 5. 100 bagi 5 itu 20. 115 dibagi dengan 5 sama dengan 23. Lalu di sini kita bisa coret juga. Kita bisa bagi 212.750 dibagi dengan 23 adalah 9.250. Nah, sekarang di sini 1, berarti di sini HB kali 1 adalah HB. 9250 dikali dengan 20 adalah 185.000. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah 185.000. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 3. Soalnya adalah Johnson pergi ke kantor mengendarai sepeda motor selama 1 jam dan ia sampai tepat waktu. Pagi ini ia terlambat berangkat selama 15 menit. Jika jarak rumah Johnson ke kantor adalah 45 km, maka kecepatan minimal yang harus digunakan agar tidak terlambat datang ke kantor adalah. Oke, jadi di sini Johnson pergi ke kantor mengendarai sepeda motor selama 1 jam. Oke, diketahui waktu 1 jam berarti T sama dengan 1 jam. Oke, T1 ya, kita misalkan ya. Lalu di sini 1 jam ini dia sampai tepat waktu. Oke, selanjutnya pagi ini ia terlambat berangkat selama 15 menit. Oke, jadi begini. Ketika terlambat berarti waktu tempuh kita untuk mencapai tempat tujuan menjadi lebih singkat atau lebih cepat. Artinya apa? Waktu awal atau waktu normalnya kita akan kurangi dengan keterlambatannya. Keterlambatannya adalah 15 menit. Berarti di sini T2-nya sama dengan 1, jangan 1 ya, karena di sini 15 menit kita pakai 60 ya. 60 karena 1 jam 15 menit, 60 kurang dengan 15 sama dengan 45 menit. Kalau kita rubah ke jam berarti 45 per 60 sama dengan 3/4 jam. Oke, lalu di sini diketahui jaraknya adalah 45 km, ya sama 45 km. Yang ditanya adalah kecepatan minimal yang harus digunakan agar tidak terlambat. Berarti yang ditanya adalah V2. Karena ketika supaya dia tidak terlambat, karena tadi sudah terlambat 15 menit, supaya sampai sampai di tujuan dengan tepat waktu, berapa kecepatan yang harus digunakan? Berarti V2. Oke, untuk mencari V2 berarti kita hanya tinggal memakai S dengan T2. Selesai. Tidak perlu memakai macam-macam lagi. Berarti di sini ini yang ditanya tadi V2 berarti rumusnya sama dengan V sama dengan seperti ya, rumus normal ya, kecepatan sama jarak bagi waktu. Berarti di sini S-nya sudah tahu 45 dibagi dengan T-nya, karena tadi kita ingin merelay kecepatan supaya dia tidak terlambat, berarti 45 dengan V2, karena di sini V2 berarti di sini T2 dibagi dengan 3/4, ini sama dengan 45 bagi 3 itu 15, berarti 15 dibagi 1/4 berarti 15 dikali dengan 4 sama dengan 60 km per jam. Oke, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Di sini soalnya adalah diketahui 1/m sama dengan 2,5 maka 1/2 kurang m. 1/m sama dengan 2,5. Yang ditanya adalah, ditanya adalah 1/2 kurang m. 1/2 kurang 1/2 kurang m ya. Oke. Gampangnya adalah kita, karena di sini yang ditanya yang diketahui di option adalah pecahan, berarti kita akan rubah ini sini desimal menjadi pecahan. Oke. Jadi di sini 1/m sama 2,5 berarti 1/2,5 sama dengan m. Oke. 1/2,5 sama dengan 10/25 sama dengan m. Kita bagi 5 berarti 10 bagi 5 itu 2, 25 bagi 5 berarti sini m-nya sama dengan 2/5. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusi ke sini.
Berarti di sini kita tinggal substitusi 1/2 kurangi mm-nya sama dengan 2/5. Sama dengan 1/2 kurang 2/5. 1 kurangi 2/5 sama dengan 3/5, berarti 1/3/5. Terus sama dengan 1/5 kali 1/5 tambah 3 berarti 8/5, atau sama dengan 5/8. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini soalnya adalah Arya dan Berlina bekerja sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh Berlina untuk mencuci adalah 30 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Arya adalah 60 menit. Jika mereka berdua bekerja sama dalam mencuci, maka waktu yang diperlukan adalah Jadi di sini ada suatu pekerjaan yang sama dikerjakan oleh Berlina dan Wahyu. Siapa yang satu ini? Arya. Berlina dan Arya. Berlina ini memerlukan waktu 30 menit untuk mengerjakan satu pekerjaan, dan Arya memerlukan waktu 60 menit untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, untuk soal yang seperti ini, yang ditanya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan jika mereka bekerja secara bersama-sama. Jadi di sini waktunya si Berlina adalah 30 menit. Kita tahu ya. Lalu waktunya si Arya adalah 60 menit. Yang ditanya adalah waktu Arya dan Berlina. Nah, sekarang ketika ada soal yang seperti ini, suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama, maka kita akan menggunakan rumus pekerjaannya ya, kalau sama berarti 1, kalau 2 pekerjaan berarti 2, setengah pekerjaan berarti setengah, tergantung dari soal yang diketahui. Pekerjaannya banding waktunya si A tambah pekerjaannya waktunya si B sama dengan pekerjaan waktu B. Nah, jadi di sini si Berlina, waktu yang dibutuhkan Berlina untuk mencuci. Ingat pekerjaannya si Berlina, si Arya maupun ketika mereka kerjakan bersama-sama adalah sama. Jadi kita misalkan satu aja semuanya. 1 per waktunya si Berlina berarti 30, atau Arya ya, supaya sesuai di 1/60 tambah 1/30 kan berarti 30 sama dengan 1 per waktu Arya dan Berlina atau waktu totalnya mereka berdua. Kita samakan menyebutnya 60 bagi 60, 1 tambah 60 bagi 32 kali 1 2 sama dengan 1 per waktu Arya dan Berlin. Nah, 1 tambah 2 3, berarti di sini 3/60 sama dengan 1 per waktu Arya dan Berlin. Berarti di sini waktu Arya dan Berlina adalah tinggal dibalik, berarti 60/3 sama dengan 20 menit.